Perang dagang Amerika Serikat dan China telah memuncak pada era Presiden Donald Trump dan telah terjadi hingga pemerintahan Joe Biden saat ini. Selain mengunci sejumlah perusahaan teknologi China untuk masuk Amerika Serikat, di beberapa tahun terakhir produk-produk komersil lainnya berlabel Made in China juga mendapat sanksi ekonomi dengan penerapan biaya masuk yang sangat tinggi di Amerika Serikat seperti yang pernah dibahas pada video lainnya di channel ini. Juni 2021, Bloomberg melaporkan bahwa Presiden Joe Biden telah mengamandemen peraturan larangan bagi perusahaan China yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump sebelumnya, yang pada intinya tetap melarang puluhan perusahaan China untuk investasi dan perdagangan dengan Amerika Serikat dan merilis 59 perusahaan pertahanan dan teknologi China yang diblokir. DJI adalah sebuah perusahaan teknologi Tiongkok yang berkantor pusat di Shenzhen, yang memiliki fasilitas manufaktur di banyak negara. DJI memproduksi kendaraan udara tak berawak komersial atau drone untuk fotografi udara dan videografi. DJI juga merancang dan memproduksi gimbal kamera, kamera aksi, stabilizer kamera, platform penerbangan, sistem propulsi, dan sistem kontrol penerbangan. DJI menguasai sekitar 70% dari pasar drone konsumen dunia pada Maret 2020. Teknologi drone kameranya banyak digunakan di industri musik, televisi, dan film. Produk perusahaannya juga telah digunakan oleh militer. Institusi pemerintah Amerika Serikat telah melarang penggunaan internal produk DJI, tetapi mulai tahun 2020, berbagai lembaga di tingkat lokal dan federal Amerika Serikat terus menggunakan produk DJI. Pada bulan Desember 2021, Departemen Keuangan Amerika Serikat melarang investasi di DJI oleh individu dan entitas Amerika Serikat, menuduh perusahaan tersebut terlibat dalam membantu genosida Uighur. SMIC dan YMTC adalah dua perusahaan raksasa teknologi chip semikonduktor yang dimiliki China di samping perusahaan-perusahaan lainnya. SMIC adalah perusahaan pengecoran semikonduktor China yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara. SMIC adalah pembuat chip dengan kontrak terbesar di daratan China. Pada bulan Desember 2020, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menambahkan SMIC ke daftar entitas Biro Industri dan Keamanan. Meskipun sanksi Amerika Serikat dimaksudkan untuk menghentikan kebangkitan pembuatan chip terbesar China, perusahaan itu memajukan teknologi produksinya hingga 2 generasi. Pada 21 Juli 2022, perusahaan mengembangkan teknologi chip 7 nanometer. Teknologi ini dicapai hanya dalam 2 tahun. YMTC adalah perusahaan perangkat terintegrasi semikonduktor milik negara China yang mengkhususkan diri dalam chip memory flash. Didirikan di Wuhan, China pada tahun 2016, produk konsumennya dipasarkan dengan merek Sitai. Pada Juli 2021, perwakilan Amerika Serikat Michael McCaul dan Bill Hagerty menulis surat kepada Menteri Perdagangan Amerika Serikat dengan alasan bahwa YMTC harus ditempatkan di daftar entitas departemen. Surat itu menyatakan bahwa YMTC akan membantu pemerintah China dalam menggunakan taktik perdagangan yang tidak adil untuk memaksa pesaing Amerika Serikat keluar dari sektor chip memory, sehingga membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat. Ini juga menyoroti dugaan hubungan dekat YMTC dengan Partai Komunis Tiongkok dan militer Tiongkok, karena beberapa eksekutif YMTC sebelumnya bekerja untuk SMIC yang ditambahkan ke daftar entitas pada Desember 2020. Pada bulan September 2022, legislator Amerika Serikat mendesak Gedung Putih untuk menempatkan YMTC pada daftar entitas setelah sebuah laporan dirilis tentang pasokan chip YMTC ke Huawei. Pada Oktober 2022, administrasi Biden mengumumkan 31 perusahaan Tiongkok termasuk YMTC ditambahkan ke daftar tidak terverifikasi. Hikvision adalah sebuah perusahaan dan penyuplai alat pengawasan video untuk keperluan sipil dan militer milik negara Tiongkok. Saham kepemilikan dimiliki oleh pemerintah Tiongkok. Karena terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM dan keamanan nasional, perusahaan tersebut diberi sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat. Disingkat, EVIC adalah perusahaan teknologi pertahanan dan kedirgantaraan milik negara yang terbesar di China dan berkantor pusat di Beijing. Memiliki lebih dari 100 anak perusahaan dan 500.000 karyawan di seluruh dunia. EVIC membeli pabrikan mesin pesawat Amerika Continental Motors Incorporated pada 2010, pabrikan pesawat Cirrus pada 2011, dan pemasok suku cadang khusus Align Aerospace pada 2015. Pada tahun yang sama 2015, EVIC dan BHR Partners mengakuisisi pemasok otomotif Amerika Serikat Henniges melalui struktur usaha patungan. Pada bulan April 2009, The Wall Street Journal melaporkan bahwa mata-mata komputer yang diduga orang China telah menembus database program Joint Strike Fighter yang memperoleh informasi rahasia berterabyte tentang pesawat tempur yang mungkin membahayakan
keefektifannya di masa depan. EVIC diduga memasukkan pengetahuan yang dicuri ke dalam pesawat tempur Chengdu J-20 dan Shenyang FC-31 China. Pada November 2020, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang perusahaan atau individu Amerika manapun untuk memiliki saham di perusahaan EVIC. Disingkat, CASIC adalah perusahaan teknologi milik negara China yang merancang, mengembangkan, dan memproduksi berbagai pesawat ruang angkasa seperti rudal strategis dan taktis, serta peralatan darat. CASIC telah berkontribusi pada proyek-proyek nasional seperti penerbangan luar angkasa berawak dan eksplorasi bulan. CASIC adalah pembuat rudal terbesar di China. Pada November 2020, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang setiap perusahaan dan individu Amerika untuk memiliki saham di CASIC. Disingkat, Quarter C adalah perusahaan teknologi rekayasa dan konstruksi multinasional milik negara Tiongkok, bergerak dalam desain, konstruksi, dan pengoperasian aset infrastruktur, termasuk jalan raya, jembatan, terowongan, rel kereta api, terutama kereta cepat, kereta bawah tanah, bandara, anjungan minyak, dan pelabuhan laut. Quarter C telah menjadi kontraktor raksasa untuk banyak proyek Belt and Road Initiative. Perusahaan ini aktif dalam proyek pengerukan di wilayah sengketa di Laut China Selatan, pembangunan jalan raya di Xinjiang, dan pembangunan instalasi logistik Angkatan Laut di Pelabuhan Gwadar. Pada bulan November 2020, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang setiap perusahaan dan individu Amerika memiliki saham di perusahaan ini. Pada Desember 2020, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menambahkan perusahaan ini ke daftar entitas yang dilarang dalam perdagangan dengan Amerika Serikat. Disingkat, CETC adalah perusahaan teknologi milik negara China yang didirikan pada tahun 2002. Bidangnya meliputi peralatan komunikasi, komputer, peralatan elektronik, infrastruktur IT, jaringan, pengembangan perangkat lunak, layanan penelitian, investasi, dan manajemen aset untuk aplikasi sipil dan militer. Didirikan dengan tujuan untuk memanfaatkan elektronik sipil demi kepentingan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Pada tahun 2021, CETC menjadi perusahaan elektronik dan IT terbesar ketiga di China dengan pendapatan gabungan 53 miliar US dollar pada 2019 hanya di belakang Huawei dan Lenovo. Perusahaan juga menangani suku cadang dan sistem elektronik untuk radar, rudal, komponen kunci untuk satelit di jaringan Beidou, semikonduktor, antena untuk infrastruktur nirkabel, serta peralatan untuk teknologi penggerak otonom. Pada Agustus 2020, Biro Industri dan Keamanan Amerika Serikat menempatkan 4 anak perusahaan CETC di daftar entitasnya atas pekerjaan mereka untuk memiliterisasi pulau-pulau buatan di Laut China Selatan. Pada bulan November 2020, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang setiap perusahaan dan individu berinvestasi di perusahaan ini. Terbaru pada bulan Agustus 2022, 43 dan 58 lembaga penelitian CETC ditambahkan ke daftar hitam Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Sebelum lanjut, buat yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe. Dan untuk semuanya, dukung channel ini dengan cara like, comment, and share. Kita lanjut. Disingkat, CGN adalah sebuah perusahaan raksasa energi milik negara China, beroperasi untuk energi angin, energi matahari, serta pembangkit listrik tenaga air. Pada tahun 2014, CGN mengoperasikan pembangkit listrik dengan kapasitas nuklir 8,3 gigawatt, angin 4,7 gigawatt, dan hidro 4 gigawatt, serta tenaga surya 600 megawatt. CGN telah diberi sanksi oleh Amerika Serikat karena berusaha memperoleh teknologi nuklir Amerika Serikat yang canggih untuk dialihkan ke penggunaan militer di China. Pada Agustus 2019, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menambahkan CGN ke daftar entitasnya yang melarang perusahaan Amerika Serikat menjual produk ke CGN. Pada November 2020, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang setiap perusahaan atau individu Amerika untuk memiliki saham di perusahaan ini. China mengklaim bahwa tujuan Amerika Serikat sebenarnya adalah untuk mencoba menggagalkan program Made in China 2025 dan merupakan bagian dari perang dagang Amerika Serikat-China. Pada September 2021, Komisi Pengaturan Nuklir menangguhkan pengiriman bahan nuklir ke CGN dengan alasan keamanan nasional. Disingkat, CNOOC adalah salah satu perusahaan minyak nasional terbesar di Tiongkok. Grup perusahaan ini berfokus pada eksploitasi, eksplorasi, dan pengembangan minyak mentah dan gas alam di lepas pantai China. Perusahaan ini dimiliki oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok serta Komisi Pengawasan Administrasi Aset Dewan Negara yang mengambil alih hak dan kewajiban pemegang saham atas nama pemerintah. Pada Desember 2020, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyebut perusahaan ini dimiliki atau dikendalikan oleh Tentara Pembebasan Rakyat dan dengan demikian dilarang menerima investasi Amerika apapun.
Anak perusahaannya yaitu Norinco Group adalah salah satu kontraktor pertahanan terbesar di dunia. Adalah perusahaan teknologi pertahanan milik negara China yang memproduksi beragam produk komersial dan militer. China North Industries Corporation atau Norinco memasarkan produk Norinco Group secara internasional dan juga terlibat dalam proyek konstruksi sipil dan pertahanan militer domestik. Pada tahun 1993, ekspor sebagian besar senjata api dan amunisi Norinco ke Amerika Serikat diblokir di bawah aturan perdagangan baru ketika status hubungan perdagangan normal China diperbarui. Namun larangan itu tidak berlaku untuk senapan olahraga dan amunisi senapan. Pada tahun 1994, agen bea cukai Amerika Serikat melakukan operasi penyergapan bernama Operation Dragon Fire terhadap importir senjata api Norinco serta politeknologis yang berbasis di Atlanta. 7 pejabat ditangkap setelah setuju untuk menyeludupkan 2.000 varian AK-47 buatan China yang sepenuhnya otomatis ke agen rahasia yang diyakini para pejabat terkait dengan mafia. Pada Agustus 2003, pemerintah George Bush menjatuhkan sanksi kepada Norinco karena diduga menjual barang-barang yang berhubungan dengan misil ke Iran. Pada bulan Juli 2014, Norinco mengirimkan 95.000 senapan serbu dan 20 juta butir amunisi kepada pemerintah Sudan Selatan, cukup untuk mempersenjatai hampir 1% dari populasinya. Pada November 2020, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang perusahaan atau individu Amerika manapun untuk memiliki saham di perusahaan Norinco Group. Pada bulan Juni 2021, Presiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif untuk mempertegas perintah dari presiden sebelumnya. Disingkat, CRCC adalah perusahaan teknologi konstruksi terdaftar yang berbasis di Beijing, yang merupakan perusahaan konstruksi dan rekayasa terbesar di China dan kedua di dunia berdasarkan pendapatan pada tahun 2014. Perusahaan didirikan pada tahun 2007 untuk mengapungkan aset China Railway Construction Corporation di Shanghai dan Bursa Efek Hong Kong. Pada November 2020, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang perusahaan atau individu Amerika untuk memiliki saham di perusahaan ini. Disingkat, CSIC adalah salah satu dari 2 konglomerat pembuatan kapal terbesar di China, dibentuk oleh pemerintah rakyat Tiongkok pada 1 Juli 1999, berkantor pusat di Beijing. CSIC menangani kegiatan pembuatan kapal di utara dan barat China. CSIC telah mengembangkan 10 bagian produk utama pembuatan kapal, teknik kelautan, mesin diesel, baterai penyimpanan, fabrikasi struktur baja besar, mesin pelabuhan, turbocharger, meteran gas, dan sistem distribusi otomatis. Ruang lingkup bisnis utama CSIC meliputi pengolahan semua aset milik negara dari korporasi serta anak perusahaannya, investasi dan pembiayaan dalam dan luar negeri, melakukan penelitian ilmiah dan produksi produk militer, terutama kapal perang, kapal sipil domestik dan luar negeri, peralatan kelautan dan produk non-kapal lainnya, berbagai bentuk kerjasama ekonomi dan teknologi, ekspor tenaga kerja, kontraktor konstruksi rekayasa, konstruksi bangunan dan instalasi, dan lain-lain. Pada November 2020, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang setiap perusahaan atau individu Amerika untuk memiliki saham di perusahaan ini. Pada Desember 2020, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menambahkan 25 lembaga penelitian yang berafiliasi dengan CSIC ke daftar entitas Biro Industri dan Keamanan karena peran mereka dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan. China Telecommunication Corporation yang dikenal dengan China Telecom adalah perusahaan rekayasa teknologi telekomunikasi milik negara Tiongkok. Memiliki 3 perusahaan yang terdaftar, yakni China Telecom Corporation Limited, China Communication Service Corporation Limited, dan Beston Holding Corporation Ltd. Pada November 2020, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang perusahaan dan individu Amerika Serikat memiliki saham di China Telecom. Pada bulan Desember 2020, Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat memulai proses untuk mencabut otorisasi China Telecom untuk beroperasi di Amerika Serikat karena masalah keamanan nasional. Sebagai konsekuensi dari perintah eksekutif ini, Bursa Efek New York menghapus daftar China Telecom pada Januari 2021. Pada Maret 2022, FCC menetapkan anak perusahaan Amerika Serikat China Telecom Americas Corporation sebagai ancaman keamanan nasional.